Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, ketemu lagi bersama saya Bu Wita. Semoga kalian sehat selalu. Ngomong-ngomong, sekarang Ibu ada di mana? Ibu ada di lautan kah atau di akuarium kah? Nah, dengan tema ini menyangkut dengan apa yang akan Ibu bahas untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang budidaya ikan hias. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Budidaya ikan hias. Nah, pertama-tama Ibu akan menerangkan tentang peta materi dan tujuan pembelajaran di bab ini. Nah, budidaya ikan hias termasuk di dalamnya adalah tentang komoditas ikan dan teknik budidaya ikan. Dari jenis ikan, jenis wadah budidaya ikan, persiapan wadah budidaya ikan, dan teknik pemeliharaan ikan. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari ini, kalian harus mampu satu, menyampaikan pendapat tentang keragaman jenis dan wadah budidaya dan pemeliharaan pembesaran ikan hias sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasikan jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan hias yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan pembesaran ikan hias berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, mempraktikkan, menguji, dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan pembesaran ikan hias di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, yang pertama adalah komoditas ikan hias air tawar dan air asin. Nah, diantaranya ada satu ikan koi atau Cyprinus carvio L. Koi pertama kali dikembangkan di Jepang. Mereka mengembangkannya dari ikan mas. Koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam bukan di akuarium. Daya tarik ikan koi adalah memiliki warna-warni yang menarik dan indah. Ikan koi juga memerlukan ruang gerak yang luas serta mudah dikembangbiakan. Nah, seperti ini ikan koi. Kalian sudah pada tahu semuanya. Selanjutnya, yang kedua adalah ikan cupang. Pasti kalian sudah pernah ya memelihara ikan cupang. Nah, ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik. Nah, di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya, habitat asli ikan ini adalah rawa-rawa di daerah tropis. Ikan cupang sanggup hidup dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim. Cupang dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak berareasi. Selanjutnya, ikan arwana atau Sclerophages sp. Arwana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia. Banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Nah, dulu ikan arwana didapat dari perubahan di alam bebas, namun saat ini sudah dibudidayakan di kolam-kolam. Nah, ikan arwana ini cukup mahal ya harganya anak-anak. Ikan mas koki. Nah, ikan mas koki atau Carassius auratus. Nah, banyak sekali yang memelihara ikan mas koi ini. Mas koki masih satu keluarga dengan ikan mas. Mas koki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun yang mempopulerkan ikan koki ke seluruh dunia adalah bangsa Jepang dari negeri ini. Koki menjadi semakin variatif dengan berbagai warna dan bentuknya. Nah, ikan koki ini yang gendut perutnya. Nah, selanjutnya ikan lohan. Nah, lohan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama flowerhorn.
Flowerhorn cichlid tidak ditemukan di alam bebas. Ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis ikan cichlid. Lohan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang menyukai jenis ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Nah, selain di Malaysia juga dikembangkan di Taiwan, kemudian menyebar ke berbagai negara. Nah, lohan itu bersifat agresif dan jika dilepas ke perairan umum dapat menjadi predator jenis ikan lainnya. Seperti ini ya, tuh benjolannya besar, semakin besar benjolannya harganya semakin mahal. Nah, lanjut, kalau yang tadi merupakan ikan air tawar, yang ini masuk ke ikan air asin, blue tongues. Nah, di antaranya blue tongues itu di Indonesia disebut latersix atau dori. Nah, ini kalian pada tahu kalau di film Nemo tuh ada dori yang warna biru. Nah, ini termasuk ikan hias ya. Nah, ikan yang indah ini bisa di akuarium juga di air laut, di perairan air laut. Nah, kita membudidayakannya di akuarium. Nah, ikan ini ikan karang yang mendiami kedalaman hingga 40 meter. Nah, ikannya seperti ini. Selanjutnya clownfish atau ikan badut. Nah, ikan badut ini kalian sudah pada tahu, ikan badut itu Nemo ya, ikan Nemo. Nah, salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari. Nah, pasti kalian sudah pada tahu, ikan badut ini tergolong jenis ikan omnivora, memakan larva, parasit, anemon, dan alga. Juga agresif. Nah, ini ikannya lagi di anemon lautnya. Kalian bisa memeliharanya juga di akuarium. Selanjutnya, sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan hias. Nah, bahan-bahannya diantaranya benih. Benih adalah anakan ikan dari mulai menetas sampai ukuran tertentu ikan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya berikutnya. Nah, jadi dari pemeliharaannya dulu. Nah, berikutnya adalah air. Air mempunyai peranan penting dalam kegiatan budidaya. Air sebagai media budidaya. Nah, jadi kalau budidaya ikan nggak mungkin kan nggak ada airnya, pasti harus ada air. Selanjutnya adalah pakan. Nah, pakan adalah sebagai sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan ikan. Nah, pakan ini juga sangat penting ya. Nah, selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, misalkan munculnya penyakit ikan, nah itu kan harus dihindari. Jadi, obat-obatan juga harus disediakan untuk menghindari penyakit ikan. Nah, misalkan obat-obatan yang sering digunakan yaitu methylene blue, nah mencegah jamur, kalium permagnat atau mencegah jamur, juga malasid green mencegah parasit golongan protozoa. Selanjutnya alat. Nah, alat yang sering digunakan pada budidaya ikan, misalkan penggaris itu untuk mengukur ikan tersebut ya. Meskipun tidak diukur juga sih kelihatan gitu kan makin besar gitu. Nah, serokan atau lamit jaring misalkan untuk yang di kolam kan diangkat dulu. Nah, alat sortir. Nah, misalkan nanti dipisahkan dulu yang mana yang besar, yang kecil, timbangan dan sangku itu biasanya digunakan untuk memisahkan yang kecil sama yang besarnya. Selanjutnya, wadah budidaya ikan hias. Nah, di sini wadahnya diantaranya satu kolam.
Nah, desain kolam itu bisa berbentuk apa saja ya, bisa persegi, persegi panjang, bulat, trapesium, segitiga, dan bahkan bentuk yang sesuai selera yang membuatnya. Nah, nah ini contoh kolam ikan yang unik ya, ini bagus sekali nih. Yang kedua adalah bak. Nah, bak yang umumnya digunakan dalam budidaya ikan hias terbuat dari fiber. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, biasanya di tempat yang penjualan itu ya, penjualan ikan. Nah, di sini jadi dibikin kolam-kolam fiber kayak gini, bak-bak kayak gini. Nah, yang ketiga adalah akuarium. Hmm, Akuarium adalah salah satu wadah budidaya yang digunakan untuk pemeliharaannya sekaligus ajang refreshing para hobi. Nah, kalau misalkan jenuh-jenuh, kalau punya akuarium bisa melihat ikan-ikan di sana, menjadi kita menjadi refresh lah gitu ya. Nah, mungkin segitu. Nah, ini sumber materi yang barusan adalah dari buku paket prakarya kelas 9. Nah, semoga kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan barusan dan kalian bisa mempraktekkan apa itu budidaya ikan hias. Karena tidak sulit dan bisa praktis. Kalian bisa mempraktekannya dengan akuarium. Bisa dilihat setiap saat di rumah. Nah, sampai jumpa di pertemuan Ibu selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.